Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nursuci. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat lulusnya mata kuliah semantik yang dibimbing oleh Bapak Irwan Siagian. Untuk Bapak Irwan Siagian, terima kasih waktu dan kesempatannya. Judul yang saya bawakan adalah sinonim dan kesinoniman, kemunculan sinonim, dan perbedaan antara makna, sinonim, antonim, dan permasalahannya. Sinonim dan kesinoniman. Apa itu sinonim? Menurut pendapat Mansur Padeta 2001 halaman 222, secara etimologis, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan shin yang berarti dengan. Adapun makna secara harfiah, kata sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Sujito pada tahun 1989 halaman 1, sinonim adalah dua kata atau lebih yang maknanya sama atau hampir sama mirip. Parera pun menuliskan bahwa ujaran-ujaran baik dalam bentuk morfem terikat, kata, frase-frase, atau kalimat yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan makna disebut sinonim atau bersinonim. Pendapat Verhaar 1992 halaman 132 yang menyatakan bahwa sinonim ialah ungkapan, biasanya berupa kata tetapi dapat berupa frasa atau malah kalimat yang kurang lebih sama maknanya dengan suatu ungkapan yang lain. Batasan umum mengatakan bahwa sinonimi adalah kesamaan kata pada sekelompok leksem. Menurut Krauss, lebih menarik bila dikatakan bahwa sinonimi pasangan kata yang kesamaan maknanya lebih nyata daripada perbedaannya. Mari kita kutip keterangan kata baris dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut yang dilampirkan. Ada baris, deret, letter, banjar, jajar. Ada berbaris, anak-anak sedang belajar berbaris. Kita coba dengan kalimat yang pertama, tiap petak ditanami 10 baris pohon ketela. Yang kedua, tiap petak ditanami 10 baris ketela. Deret, baris, jajar, leret, kumpulan zat, bilangan atau kuantitas lain pada kumpulan yang sama yang disusun secara beraturan. Memang maknanya dekat satu sama lain, tetapi bila diuji substitusi dalam konteks tidak semua sama atau berterima. Macam-macam sinonimi. Sinonimi mutlak. Dalam bahasa Indonesia, kita coba memperoleh contoh sinonimi mutlak. Pasangan cantik yang diberi sinonim molek dan elok, yang diambil dari KBBI. Selanjutnya ada sinonimi yang mengandung perbedaan relasi sosial, seperti beliau dengan dia, wafat, meninggal, dan mati, memeriksa dengan mengamati. Sinonimi yang mengandung perbedaan disebut Palmer, perbedaan modalitas seperti bahasa puisi, bahasa novel, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sinonimi yang memiliki kolokasi yang terbatas, seperti busuk dengan basi, misalnya mangga busuk dan nasi basi. Gak bisa mangga itu basi, karena basi hanya digunakan untuk makanan yang dimasak dengan api. Dan contoh lainnya seperti warna putih, bule. Kita menyebutkan bule itu berkulit putih hanya untuk orang. Gak bisa tas atau apapun disebut bule. Sama seperti gondrong hanya untuk rambut. Syarat menentukan sinonimi itu ada dua. Yang pertama, salah satu yang dicobanya adalah dengan melakukan substitusi atau penyulihan. Yang kedua, dengan uji coba menggunakan antonimi. Antonimi. Apa itu antonimi? Ada banyak versi dalam mengidentifikasi hubungan antonimi.
Semua linguistikawan setuju bahwa antonimi adalah pasangan kata yang menyatakan bertentangan makna seperti panjang pendek, cinta benci, atau baik jelek. Kadang ada beberapa kata yang bertentangan makna dalam lebih dari satu, seperti gadis bisa bertentangan dengan jejaka ataupun dengan perempuan. Atau manis bisa berantonim dengan pahit atau manis. Antonimi berjenjang. Seperti dalam contoh, panjang dan pendek, tinggi dan rendah, lebar dan sempit, tipe ini pun dibagi menjadi 3 kelompok. Antonomi polar, antonomi terikat, dan antonomi taksimetrik. Antonomi polar, contohnya adalah seperti panjang, pendek, adalah bukan antonomi mutlak. Sedangkan antonomi terikat, seperti ganas, berantonim lembut. Tidak ada kata merupakan superordinat. Antonomi yang tak simetrik, contohnya seperti baik berantonim buruk, pandai berantonim bodoh, sehat berantonim sakit, yang muncul tanpa ada penanda yang hadir sebagai pembatas. Antonomi tak berjenjang, contohnya mati atau hidup, yakni contoh antonomi yang tidak perlu menemukan titik akhir tertentu. Tipe ini juga menyajikan 3 macam subtipe. Yang pertama ada antonimi komplementer. Tipe komplementer atau saling melengkapi ini menyediakan hal-hal yang secara logika saling mengecualikan tanpa ada kemungkinan ketiga. Hanya ada mati dan hidup, benar dan salah, tunduk dan melawan. Yang kedua ada antonomi perspektif, yang melibatkan 2 kata yang secara positif berhubungan dalam arti memberi predikat salah satu dari pasangan itu, menyeratkan bahwa pasangan kedua juga dapat menjadikan predikat dengan pasangannya, dan sama juga untuk negatifnya. Jadi kalau kita mengatakan A suami B, maka dengan sendirinya B istri si A. Lalu selanjutnya ada oposisi direksional. Oposisi ini melibatkan berbagai orientasi spasial, seperti dalam kasus utara dan selatan, atau atas dan bawah, atau dalam makna dinamis, seperti berjalan pada arah yang berlawanan, seperti datang dan pergi. Selanjutnya ada oposisi majemuk. Terbagi menjadi sebanyak dimensi makna yang terlibat di dalamnya. Tipe-tipe yang paling umum adalah oposisi skala dan oposisi derajat. Oposisi skala yaitu yang hanya berdasar satu dimensi makna seperti temperatur, misalnya panas dan hangat, suam-suam dan dingin. Lalu selanjutnya ada oposisi derajat. Oposisi ini bersifat dimensional. Dimensi yang relevan adalah dimensi yang berkesinambungan dan bukan peringkat. Contohnya, sederet pangkat kemiliteran, jenderal, kolonel, mayor, kapten, letnan, dan sersan. Yang terakhir ada oposisi majemuk multidimensional. Oposisi ini bersifat direksional. Dalam hal ini bermacam-macam perlawanan biner dikombinasikan ke dalam sistem koordinasi yang kompleks, seperti arah utara, selatan, timur dengan barat, atau kita ambil badan manusia sebagai titik acuan. Kiri dan kanan, atas dan bawah. Tidak terasa sudah di penghujung video. Waktunya saya untuk membacakan kesimpulan. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, makna kata saling berhubungan dengan berbagai macam bentuk dan proses leksikal maupun gramatikalnya. Hubungan makna dapat berwujud macam-macam,
antara lain sinonim, yaitu persamaan makna, antonim, yaitu lawan makna. Ini berarti dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. Hubungan makna dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam bidang pemakaian, pertukaran tangkapan indera, adanya penyingkatan dan pengembangan istilah. Berikut saya akan tampilkan daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.